Benny Wenda minta UPM bebaskan pilot CCR, katakan Selandia Baru bukan musuh. Pemimpin Gerakan Kemerdekaan Papua Benny Wenda mengatakan pembebasan pilot CCR asal Selandia Baru, Philip McMartin, yang disandra oleh pemberontak bersenjata berada di luar kendalinya. Ia meminta agar Martin dibebaskan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menculik pilot CCR Philip McMartin pada 7 Februari 2023 setelah dia mendarat pesawat penumpang komersial kecil di Kabupaten Andega. Kelompok itu kemudian membakar pesawat CCR dan menuntut pemerintah Selandia Baru bernegosiasi langsung untuk pembebasan Martin. Benny Wenda mengepalai United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Dia mengatakan kepada Radio New Zealand bahwa dia tidak memanfaatkan tindakan pemberontak tentara pembebasan dan telah meminta mereka untuk membebaskan pilot secara damai. Dia mengatakan bersimpati dengan orang-orang Selandia Baru dan keluarga Martin. Menurut Benny, situasi tersebut adalah akibat dari penolakan Indonesia mengizinkan Komisaris Hak Asasi Manusia atau PBB untuk mengunjungi Papua Barat. Karena tempat yang sebenarnya terjadi adalah di mana ratusan ribu orang mengungsi dari tahun 2018 hingga sekarang di Unduga, Intan Jaya, Maibrat, dan juga Oksibil. Jadi yang terjadi saat ini adalah peringatan kepada Indonesia untuk membiarkan Komisariat Tinggi PBB berkunjung yang mereka abaikan selama 3 tahun terakhir ini, katanya. Kami bukan musuh dengan Selandia Baru, kami sangat baik, kata Wenda. Selandia Baru adalah pendukung kuat Papua Barat. Saya kira kelompok TPNPB tidak dapat mencelakakan pilot kecuali Indonesia menggunakan situasi ini untuk mencelakai. Itu yang menjadi perhatian saya. Dia mengatakan Indonesia harus mempertimbangkan tuntutan TPNPB. Benny Wenda memimpin delegasi dari ULMWP yang saat ini berada di Fiji menjelang Forum Kepulauan Pasifik. Kelompok tersebut berstatus pengamat di Melanesia Speedheart Group atau MSG dan sedang melobi untuk menjadi anggota penuh. Perang mulut KKB Papua dan OPM sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Perang mulut kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua dan OPM, Organisasi Papua Merdeka alias OPM, sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Lantaran tudingan tak berdasar Egyanus Kogoya membuat OPM naik pitam. Ini terjadi di sela ketegangan KKB Papua dan TNI yang tengah berkonflik. Baru-baru ini KKB Papua juga berseru dengan Organisasi Papua Merdeka alias OPM. Keduanya perang mulut sampai ancam bongkar tempat persembunyian. Penyebabnya, lantaran KKB Papua menganggap pekerjaan diplomasi OPM di luar negeri hanyalah akal bulus. KKB Papua khususnya kelompok Egyanus Kogoya, diplomasi yang dilakukan OPM hanya untuk kepentingan sendiri, bukan kemerdekaan Papua. Kondisi ini jelas menggambarkan pecah belahnya perjuangan kemerdekaan Papua. Melansir dari tribunmanado.co.id dengan judul Jubir OPM ancam Panglima KKB Papua, katakan kau lebih baik diam atau kami bongkar tempat persembunyianmu. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dan Panglima Perang KKB Papua Kodap Endugama Egyanus Kogoya kini terlibat perang mulut. Sebi Sambom mengangkat suara soal tudingan Panglima Perang Egyanus Kogoya yang menilai pekerjaan diplomasi Papua Merdeka di luar negeri hanya akal bulus. Melihat kondisi ini, KKB Papua tampak telah terpecah belah di tengah usaha memerdekakan tanah Papua dari NKRI. Beredar video Egyanus Kogoya menilai 4 orang diplomasi di luar negeri termasuk Sebi Sambom adalah perjuangan untuk kepentingan diri sendiri. Kami semua sebenarnya terus berjuang untuk Papua Merdeka, kata Sebi Sambom. Sebagai perjuang KKB di luar negeri, kata Sebi Sambom, ia tak pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Saat ini, kata Sebi Sambom, TPNPB-OPM sesungguhnya semakin lemah. TPNPB-OPM tak bisa lagi berjuang untuk Papua Merdeka. Pasalnya, lanjut Sebi Sambom, TPNPB-OPM telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri, terorisnya Indonesia. Kau, Egyanus Kogoya, adalah anak kecil yang baru tumbuh dan kaget melihat Papua yang kini mulai merdeka, kata Sebi Sambom.
Egyanus ini tak bersekolah sehingga tak mengerti apa itu diplomatik, lantas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, lebih baik Egyanus diam dan berhenti dari tindakanmu yang menyusahkan masyarakat dengan merampok. Kau lebih baik diam, atau kami bongkar semua tempat persembunyianmu, ancam Sebi Sambom dengan nada marah. 4 nama yang dimaksud Egyanus Kogoya sebagai diplomasi yaitu Benny Wenda, Sebi Sambom, Victor Yemu, dan Jeffrey Pagawak. Sebagai tertuduh, Benny Wenda yang telah memproklamasikan diri sebagai Presiden sementara Papua hingga kini tidak merespon pernyataan Egyanus Kogoya itu. Benny Wenda juga sepertinya tak mampu dijamah oleh personal KKB lainnya, baik di Papua maupun di luar negeri. Panglima TNI diminta bertindak. Melihat aksi KKB Papua semakin mengganas, pengamat kebijakan publik Jerry Masi meminta Panglima TNI segera bertindak. Hal ini mengingat aksi KKB Papua yang semakin masif menyerang pos TNI Polri hingga warga sipil. Sepanjang Januari sampai Maret 2022, tercatat KKB Papua setidaknya telah melakukan 7 tindak pidana dengan 13 orang korbannya tewas. Saya kira harus ada keseriusan dari Panglima TNI. Ingat, Papua juga bagian penting dari Indonesia dan mereka juga menyumbang penerimaan domestik bruto atau PDB untuk negara kita, kata Jerry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan perlu ada pendekatan dan lobby agar situasi dan kondisi di Papua stabil, aman, dan kondusif. Menurutnya, Direktur Political dan Public Policy Studies atau P3S itu, pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap sangat ampuh. Masyarakat Papua, katanya, pada dasarnya adalah orang baik, sehingga upaya pendekatan itu dapat dilakukan lewat para kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi. Pentingnya masuk lewat budaya persuasif. Sebetulnya jangan ada ancaman dan tindakan sporadis. Ingat, anak Papua bagian dari NKRI dan perlu dijaga, katanya. Komunikasi dan diplomasi budaya harus juga dikedepankan, katanya. Pemerintah harus mengetahui dan memahami kenapa terjadi gejolak dan pergolakan di Papua.